Halo Jenius, balik lagi di Rumah Belajar Jenio. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang besaran vektor, materi kelas 10. Nah, kali ini kita akan belajar vektor di ruang 2 atau 2 dimensi atau vektor pada bidang datar. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa besaran itu ada dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya, panjang, waktu, suhu, volume, dan lain sebagainya. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang besaran vektor. Dengan notasi vektor itu ruas garis berarah yang panjang dan arahnya memiliki nilai tertentu. Vektor dinyatakan dengan huruf U dengan garis di atasnya, atau U dengan garis di bawah, atau U tebal, atau U miring. Nah, notasi U itu dibaca vektor U. Jika U menyatakan ruas garis berarah dari A ke B, maka ditulis dengan lambang vektor U sama dengan AB. Oke, penyajian vektor. Vektor sebagai pasangan bilangan. Jika vektor U sama dengan A, B atau vektor U sebesar A, B di mana A ini X atau B ini sebagai Y. Atau bentuk vektor U sama dengan A, B bisa kita tulis dengan vektor U sama dengan dalam kurung AB. Di mana A ini komponen yang mendatar. Jadi bisa kita katakan bahwa A ini adalah berada di sumbu X dan B ini komponen vertikal. Jadi B ini sebagai Y-nya atau dia berada di sumbu Y. Jadi bisa kita katakan bahwa A, B itu sama aja X, Y. Vektor sebagai kombinasi vektor satuan I dan J. Selain bentuk vektor U sama dengan A, B atau U sama dengan dalam kurung AB, kita juga bisa menuliskan vektor U itu sama dengan A, I plus B, J, di mana itu kombinasi vektor satuan I dan J. Nah, panjang vektor U ditentukan oleh rumus panjang U, ini bacanya panjang U ya, sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kesamaan vektor. Jika dua buah vektor dikatakan sama besar bila besar dan arahnya sama. Jadi, misalkan vektor U sama dengan A, B dan vektor V sama dengan C, D. Jika vektor U sama dengan vektor V, maka panjang U sama dengan panjang V atau panjang vektor U sama dengan panjang vektor V. Di mana arah vektor U sama dengan arah vektor V. Dan nilai A itu sama nilainya dengan C dan B sama dengan D. Jadi A itu sama dengan C dan B sama dengan D. Karena dua buah vektor dia itu sama besar dan juga sama arahnya. Nah, nilai dan arah vektor. Kalau tadi kita menentukan nilai dan arahnya itu sama panjang dan juga sama arahnya. Itu jika bentuknya kayak gini nih. Vektor A itu arahnya sama dengan vektor B, panjangnya pun juga sama. Jadi dua vektor itu sama, A sama dengan B atau vektor A sama dengan vektor B. Sedangkan jika ada vektor A, panjangnya sekian dan arahnya ke kanan dan ke atas. Namun, vektor B ini panjangnya sama dengan vektor A, tetapi arahnya berbeda.
Maka dua vektor ini mempunyai besar yang sama, tetapi arahnya berbeda. Kemudian, jika ada vektor A, panjangnya sekian dan arahnya ke kanan ke atas. Ada juga vektor B, dia arahnya ke kanan, namun panjangnya itu berbeda dengan vektor A. Maka, dua vektor ini arahnya sama, namun besarannya beda. Sekarang jika ada vektor A dan vektor B, ini memiliki panjang yang berbeda dan arahnya juga berbeda. Maka dua vektor ini besar dan arahnya berbeda. Sekarang kita akan bahas tentang penjumlahan pada vektor. Jika ada vektor U dan vektor V, kita bisa jumlahkan kedua vektor ini dengan penjumlahan vektor menurut aturan segitiga dan aturan jajaran genjang. Jadi, vektor U dan vektor V, kita hitung atau kita jumlahkan vektornya dengan aturan segitiga akan berbentuk seperti pada gambar ini. Jadi, jika vektor U dan vektor V, ini vektor U yang ke kanan dan vektor V yang ke atas, itu panjang dari kedua vektor ini atau besarnya vektor U dan vektor V ini bisa kita tulis vektor W sama dengan vektor U plus vektor V dengan aturan segitiga. Nah, sekarang jika dengan aturan jajaran genjang, vektor V dan vektor U, kita ambil garis tengahnya, kemudian di sini ada vektor W. Vektor W ini merupakan penjumlahan dari vektor U dan vektor V, di mana nanti besarannya sama dengan vektor U ditambah vektor V. Dengan cara, nah ini vektor U kita proyeksikan, garis titik-titik ini merupakan dari vektor U. Jadi besarannya sama. Dan vektor V kita proyeksikan menjadi garis ini. Jadi akan membentuk sebuah jajar genjang, di mana ini merupakan aturan jajaran genjang pada penjumlahan vektor. Jadi vektor W ini sama dengan vektor U ditambah vektor V. Oke, dalam bentuk pasangan bilangan. Jika vektor U sebesar A, B, dan vektor V itu C, D, maka kita bisa menjumlahkan vektor U dan vektor V dengan cara, tadi nilai vektor U itu kan A sama B, dan vektor V itu C sama D. Kita jumlahkan kedua vektornya. Jadi, yang atas kita jumlahkan yang atas, A ditambahkan C, dan yang bawah kita tambahkan dengan yang bawah juga, B ditambah D. Maka besarnya vektor U ditambah vektor V itu sama, besarnya A plus C dan B plus D. Aja ke contoh penggunaan penjumlahan vektor. Jika diketahui vektor U sama dengan 5 dan 6 dan vektor V sama dengan min 3 dan 4. Tentukan besar penjumlahan vektor U ditambah vektor V. Kita tahu bahwa vektor U itu sama dengan 5 dan 6 dan vektor V sama dengan min 3,4. Maka kita langsung tulis rumusnya bahwa vektor U ditambah vektor V sama dengan nilai vektor 5, 6 ditambah nilai vektor V itu min 3,4. Jadi yang atas kita jumlahkan, yang bawah juga kita jumlahkan masing-masing. Maka 5 ditambah negatif 3 dan komponen yang bawah itu 6 ditambah 4. Hasilnya adalah 5 ditambah min 3 itu 2, 6 ditambah 4 itu 10. Maka besar vektor U plus V itu adalah 2,10. Sekarang elemen identitas. Vektor 0 ditulis 0. Vektor 0 disebut elemen identitas. Kenapa?
Karena jika vektor U ditambahkan 0 sama dengan 0 ditambah vektor U, itu hasilnya adalah vektor U itu sendiri. Jadi ketika vektor ditambahkan dengan 0 atau 0 ditambah dengan suatu vektor, itu hasilnya ya vektor itu gitu. Jadi 0 ini tidak merubah nilai dari vektornya. Nah, jika vektor U adalah sebarang vektor bukan 0, maka negatif U adalah inverse aditif, atau negatif vektor U adalah inverse aditif, di mana vektor U yang didefinisikan sebagai vektor yang memiliki besar sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi bisa kita tuliskan bahwa vektor U negatif vektor U itu sama aja vektor U ditambah negatif vektor U, maka hasilnya adalah 0. Sekarang kita masuk ke pengurangan vektor. Jika selisih dua vektor U dan vektor V ditulis vektor U dikurangi vektor V atau U dikurangi V didefinisikan sama aja vektor U ditambah negatif vektor V atau U plus min V. Dalam bentuk pasangan bilangan bisa kita tulis vektor U sama dengan A, B dan V sama dengan C, D. Jadi ketika vektor kedua ini kita kurangkan, maka sebelumnya ini ada vektor U, ini besarnya sekian, dan vektor V itu besarnya sekian, panjangnya sama namun arahnya berbeda. Jadi bisa kita gambarkan vektor U dan vektor V. Kita akan mencari pengurangan dari vektor U dan vektor V, di mana ini vektor U dan vektor V-nya ini dia berlawanan arahnya, maka kita tulis di sini negatif V. Jadi besar vektor U dikurangi vektor V itu sama aja garis W ini, U min V. U min V sama dengan nilai besar vektor U tadi yang A, B dikurangi C, D. Maka hasilnya adalah yang atas, komponen yang atas kita kurangkan, yang bawah juga kita kurangkan masing-masing komponennya. Maka A dikurangi C dan yang bawah B dikurangi D. Jika diketahui vektor U itu besarnya 4,10 dan vektor V itu 5,6. Tentukan besar pengurangan vektor U dikurangi V. Nah, kita tahu bahwa nilai dari U atau nilai dari vektor U itu 4,10 dan vektor V itu 5,6. Jadi langsung aja kita tulis U dikurangi V sama dengan 4,10 dikurangi 5,6 sama dengan 4 dikurangi 5 dan 10 dikurangi 6. Maka hasilnya min 1,4. Oke. Kita ke vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Nah, di situ ada bidang koordinat kartesius. Ada titik A, dia berada di titik 4,7. Dan titik B berada di titik min 8,3. Dia melalui titik pangkalnya ya, terhadap titik koordinatnya. Nah, vektor posisi A itu bisa kita tuliskan vektor OA. Jadi O ini adalah titik pusatnya atau titik asalnya. Dia dari 0,0 atau dari titik pangkalnya itu 0,0. Maka bisa kita tuliskan vektor posisi A itu adalah vektor OA sama dengan 4,7. Atau vektor A ini adalah 4,7. Jadi notasi ini, notasi vektor OA bisa kita tulis dengan vektor A kecil. Sedangkan vektor posisi B adalah gimana? Kalau tadi kan kalau A
vektor OA. Kalau B jadinya vektor OB dengan nilainya min 8,3. Vektor B kecil itu sama dengan min 8,3. Nah, gitu ya. Sekarang, jika koordinat titik C min 2020,2021, tentukan vektor posisi titik C. Jadi kita bisa menggunakan seperti tadi yang notasi vektor OC 2020,2021. Jadi bentuk ini bisa kita tulis vektor posisinya menjadi vektor OC sama dengan min 2020,2021. Nah, sekarang menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujung. Contohnya, jika diketahui titik A itu 2,3 dan B 8,5, tentukan vektor AB. Nah, di sini ada titik A itu 2,3. 2,3. Dan B itu 8,5. 2,3 di sini ya. Dan 8,5. Kita hubungkan titik A dengan B-nya. Kita disuruh untuk mencari vektor A ke B. Maka vektor A ke B ini kita cari dengan bidang koordinat kartesiusnya. Kita cari ketemunya adalah vektor AB itu 6,2. Nah, cara lain selain dengan membuat gambar. Vektor sama dengan vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Jadi titik pangkalnya untuk garis ini itu dia A dengan titiknya 2,3 dan vektor ujungnya atau posisi ujungnya itu di titik B dengan 8,5 titiknya. Maka bisa kita tuliskan vektor AB itu sama aja vektor B dikurangi vektor A. Jadi vektor B itu 8,5 dikurangi vektor A itu 2,3. Maka hasilnya adalah 6,2. Jadi vektor AB 6,2. Kita lanjut contohnya. Diketahui koordinat titik P min 2,5 dan Q 7, min 3. Tentukan vektor PQ-nya. Jadi ini sama seperti yang tadi ya, jika titik P-nya itu min 2,5 dan Q-nya itu 7, min 3. Kita hubungkan titik P ke Q itu sebuah garis, maka untuk menentukan vektor P ke Q itu bisa kita gunakan rumus vektor PQ sama dengan vektor Q dikurangi vektor P atau titik Q dikurangi titik P. Maka 7, min 3 ini adalah besar dari titik Q atau vektor Q dikurangi vektor P itu min 2,5. Maka 7 dikurangi min 2 itu hasilnya sama aja 7 plus 2. Karena negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi 7 plus 2 hasilnya 9. Dan min 3 dikurangi 5 itu hasilnya min 8. Maka vektor PQ itu adalah 9 min 8 atau 9, min 8. Kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Jika diketahui koordinat titik A 5,2, B min 5,1 dan B itu 7, min 2. Jika vektor A, B itu sama dengan vektor C, D, tentukan koordinat titik C-nya. Jadi kita tulis aja dulu yang diketahui. Vektor AB sama dengan vektor CD. Di mana seperti yang pembahasan tadi, vektor AB itu sama aja vektor B dikurangi vektor A. Kalau vektor CD itu sama aja vektor D kecil dikurangi vektor C kecil atau titik D-nya dikurangi titik C-nya. Di sini yang diketahui itu adalah titik B, A, dan D ya.
Maka kita mau menentukan titik C itu adalah, nah ini dari sini nih, B min A atau vektor B dikurangi A sama dengan vektor D dikurangi C. Kita pindah posisi C-nya ini, vektor C yang tadinya negatif, kita pindah ruas ke sisi kiri, maka B negatif A ini kita pindah juga ke sisi kanan. Yang tadinya C-nya negatif jadi positif, terus yang tadinya B-nya ini positif jadi negatif, dan min vektor A ini jadi positif. Oke, jadi titik C-nya atau vektor C-nya itu didapatkan vektor D dikurangi vektor B ditambah vektor A. Maka vektor C itu adalah vektor D atau titik D itu 7,-2, vektor B itu min 5,1, dan vektor A itu 5,2. Maka vektor C itu penjumlahan dari ketiga vektor itu. 7 dikurangi min 5, 7 kurangi min 5, negatif-negatif jadi positif, jadinya 7 ditambah 5 itu 12, 12 ditambah 5 itu 17. Sedangkan negatif 2 dikurangi 1 itu negatif 3, ditambah 2 jadinya negatif 1. Jadi titik C atau vektor C kecil itu adalah 17, min 1. Sekarang kita ke contoh selanjutnya. Jika diketahui koordinat titik vektor PQ itu 2, min 1 dan titik Q itu 5,2. Tentukan koordinat titik P-nya. Penyelesaiannya, jika vektor PQ, kita tahu bahwa rumus vektor PQ itu vektor Q atau titik Q dikurangi vektor P atau titik P. Dimana di situ titik Q-nya diketahui, sedangkan titik P yang ditanya. Dan vektor PQ-nya sudah diketahui juga 2, min 1. Maka langsung aja kita tuliskan besar vektor yang diketahui. Titik P atau vektor P kita ubah dari sini ya, dari rumusnya ini ya. Negatif vektor P atau titik P itu kita pindah ruas ke sisi kiri, jadi dia positif. Vektor Q-nya tetap, vektor PQ-nya kita pindah ke kanan jadi negatif. Jadi rumus vektor P atau titik P itu adalah vektor Q dikurangi vektor PQ. Maka vektor Q-nya 5,2, vektor PQ-nya 2,1. Jadi langsung kita kurangkan, 5 dikurangi 2 itu 3, 2 dikurangi min 1, negatif-negatif ketemu jadi positif, 2 ditambah 1, 3. Jadi vektor P-nya atau titik P-nya itu adalah 3,3. Oke, langsung aja ya. Beberapa soal yang bisa Jenius kerjakan. Langsung aja Jenius kerjakan di buku catatan kalian dengan cara yang sudah kakak jelaskan tadi. Caranya sama persis. Jadi kalau misal yang diketahui apa, nanti langsung aja besar yang diketahui masukkan angkanya gitu. Nah, di situ diketahui koordinat titik A-nya 8,-3 dan vektor AB-nya 3,7. Tentukan koordinat titik B. Jadi di sini disuruh menentukan titik B-nya. Langsung ke soal nomor 2. Diketahui koordinat titik P itu min 1,3,2 dan Q itu 2, min 3,5. Q 2,3,5, sorry. Jika vektor posisi P adalah vektor P sama dengan vektor QR. Tentukan vektor R-nya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya.
Follow juga sosial media kita di akun IG @rumahdelajarjenio serta @kakakjenio dan di TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara menjawab soal dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!